Sepak bola seharusnya tak pernah kalah dari apapun. Bukan dari hujan, bukan dari tekanan politik, bukan bahkan dari krisis ekonomi. Tapi kali ini, sepak bola kalah. 4 pertandingan di Liga Meksiko resmi ditunda. Stadion yang seharusnya dipenuhi sorakan berubah menjadi bangunan kosong dengan penjagaan ketat. Tiket sudah terjual, tim sudah bersiap, siaran televisi sudah dijadwalkan. Tetapi semuanya dihentikan oleh satu peristiwa besar. Kabar tewasnya Nemesio Oseguera Cervantes, figur kartel yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu nama paling berpengaruh dalam dunia kriminal Meksiko. Begitu kabar itu menyebar, situasi di sejumlah wilayah langsung memanas. Laporan tentang blokade jalan, pembakaran kendaraan, hingga peningkatan patroli aparat keamanan membuat suasana berubah drastis. Kota yang pagi harinya normal, malamnya berubah menjadi wilayah siaga. Dalam kondisi seperti itu, mengumpulkan puluhan ribu orang di satu tempat bukan lagi sekedar event olahraga. Itu menjadi risiko keamanan besar. Liga tidak punya pilihan. Keselamatan berada di atas segalanya. Namun disinilah cerita sebenarnya dimulai. Karena ketika satu kematian bisa menghentikan kompetisi profesional, kita tidak lagi berbicara soal jadwal. Kita berbicara tentang struktur sosial. Kita berbicara tentang seberapa erat sepak bola terhubung dengan realitas di luar stadion. Sepak bola selalu disebut sebagai pelarian, tempat orang melupakan masalah. Tetapi hari itu, masalah justru masuk ke dalam dunia sepak bola dan memaksanya berhenti. Dan dari sinilah kita harus masuk lebih dalam, karena yang terjadi bukan sekedar gangguan sementara. Ini adalah cermin dari hubungan yang jauh lebih kompleks antara olahraga dan kekuasaan. Meksiko selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan dinamika kartel. Konflik wilayah, operasi militer, dan perebutan pengaruh menjadi bagian dari lanskap sosial di beberapa daerah. Banyak klub profesional berdiri di kota-kota yang juga memiliki sejarah panjang dalam dinamika tersebut. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah realitas geografis. Sepak bola di Meksiko bukan sekadar hiburan, ia adalah industri besar. Setiap pertandingan Liga Meksiko berarti ribuan orang datang ke stadion. Pedagang kecil menggantungkan penghasilan, sponsor mendapatkan exposure, hak siar berjalan, klub mendapatkan pemasukan vital. Satu laga bisa menggerakkan ekonomi lokal dalam satu malam. Ketika pertandingan ditunda, dampaknya bukan hanya pada klasemen, ia merambat ke ekonomi kota. Tiket yang sudah terjual harus di-refund atau dijadwal ulang. UMKM kehilangan potensi pemasukan, siaran televisi harus disesuaikan, sponsor menunggu kepastian. Dari sisi kompetitif, jadwal yang bergeser menciptakan efek domino. Kalender menjadi padat, tim harus bermain lebih sering dalam interval waktu sempit. Resiko cedera meningkat, momentum tim bisa berubah. Klub yang sedang dalam tren positif bisa kehilangan ritme. Klub yang sedang tertekan justru mendapat jeda untuk memperbaiki diri. Dalam liga yang ketat, perubahan kecil bisa berdampak besar pada akhir musim. Namun, dampak paling halus justru ada di sisi psikologis. Pemain bukan mesin. Mereka membaca berita. Mereka tahu situasi kota. Sebagian mungkin memiliki keluarga di wilayah terdampak. Ketika atmosfer di luar stadion penuh ketegangan, fokus tidak lagi murni tentang taktik. Ada rasa waspada, ada ketidakpastian. Sepak bola modern sering dipresentasikan sebagai industri global yang steril dari realitas lokal. Tetapi kejadian ini membuktikan sebaliknya. Stadion berdiri di tengah masyarakat. Klub adalah identitas kota. Liga adalah wajah negara. Jika stabilitas sosial terguncang, olahraga ikut bergetar. Dan inilah poin pentingnya. Olahraga tidak pernah sepenuhnya netral. Ia hidup dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Selama sistem itu stabil, sepak bola berkembang. Ketika sistem itu retak, retakannya terlihat di lapangan. Namun, dampaknya tidak berhenti di dalam negeri, karena di era globalisasi sepak bola, setiap peristiwa lokal bisa berdampak internasional. Dan itu membawa kita ke bagian terakhir. Sepak bola adalah bisnis global. Liga bersaing bukan hanya dalam kualitas permainan, tetapi juga dalam daya tarik investasi. Pemain asing mempertimbangkan keamanan sebelum menandatangani kontrak.
Sponsor internasional memperhitungkan stabilitas sebelum menanamkan dana. Investor melihat risiko sebelum masuk. Ketika kompetisi harus ditunda karena situasi keamanan nasional, pesan yang sampai ke dunia luar tidak bisa diabaikan. Persepsi terbentuk cepat, reputasi bisa terdampak. Namun, ada dua sisi dalam cerita ini. Di satu sisi, penundaan menunjukkan bahwa stabilitas sosial masih menjadi tantangan. Di sisi lain, keputusan menghentikan laga menunjukkan bahwa keselamatan manusia ditempatkan di atas kepentingan komersial. Dalam dunia sepak bola yang sering dikritik terlalu fokus pada uang, langkah ini justru memperlihatkan batas moral yang jelas. 4 pertandingan mungkin akan segera dijadwal ulang. Musim akan terus berjalan. Klasemen akan diperbaharui. Gol-gol baru akan tercipta. Tetapi kejadian ini meninggalkan pelajaran yang jauh lebih besar. Sepak bola bisa menjadi simbol persatuan. Ia bisa menyatukan ribuan orang dalam satu stadion dengan satu warna dan satu suara. Tetapi ia tetap berdiri di atas fondasi yang sama dengan masyarakatnya. Keamanan dan stabilitas. Tanpa rasa aman, tidak ada pertandingan. Tanpa stabilitas, tidak ada industri. Tanpa ketenangan sosial, tidak ada sorakan. Hari itu, sepak bola memang berhenti. Bukan karena kalah di lapangan, bukan karena aturan permainan, tetapi karena realitas di luar garis lapangan lebih kuat dari apapun yang terjadi di dalamnya. Dan mungkin disitulah kita menyadari satu hal paling mendasar. Sepak bola bisa menjadi pelarian dari kenyataan, tetapi ia tidak pernah benar-benar terpisah darinya.